Mohon penjelasan tentang penyakit autoimun, penyebab yang dirasakan, beritanya, dan bagaimana cara penyembuhannya. Versi saya, ya, dan tidak usah dibanding-bandingkan dengan ilmu yang lain, ya. Dari apa yang saya pelajari, saya pahami, ya tadi memang konteks pertama kalau kita membahas tentang penyakit, maka di situ akan ada satu dimensi emosional yang terlibat, ya. Di orang autoimun ada nggak? Ada. Orang autoimun tuh ada satu keadaan jiwanya mereka yang saya pahami, ya, yang saya pelajari itu yang sebenarnya itu bisa diperbaiki, ya. Contohnya apa? Contohnya, tahu autoprotect tahu? Autoprotect tahu? Autoprotect itu gini. Misalkan nih seorang ibu lah gitu kan, dia karena saking takutnya dengan anaknya misalkan terkena matahari, dia nggak boleh biarkan anak itu kena matahari, itu autoprotect. Terlalu was-was, terlalu khawatir dengan sesuatu sehingga dia terlalu memproteksi gitu loh dengan sesuatu yang sebenarnya itu nggak perlu segitu-gitu amat juga, ya. Nah, respon itu kan autoprotect atau segala macam itu kan kalau tubuh kita kan sebenarnya di situ begini tuh kan masuknya, ya. Kulit, ya, kulit itu perlindung pertama kita gitu loh. Jadi bab tentang autoimun ini kalau yang saya pahami sekali lagi, mulailah memperbaiki dari konteks atau konsep autoprotect itu, satu yang pertama. Yang kedua, mulailah menurunkan standar ideal karena beberapa yang autoimun itu cenderung perfeksionis. Cenderung. Kalau habis A, B, kalau habis C, D gitu loh, itu perfeksionis. Ya, nggak bisa fleksibel gitu. Nah, itu dirapiin dulu itunya. Kemudian apalagi yang kita bisa lakukan untuk autoimun? Banyak. Ada namanya imunomodulator, ada namanya imunostimulator. Kalau orang autoimun katanya kan reaksi imunnya sedang tinggi gitu kan. Makanya yang perlu kita lakukan pertama kali adalah kasih dia modulator. Ada banyak modulator, ada banyak. Salah satu jenis modulator itu apa? Habatus sauda itu modulator, imunomodulator, bukan imunostimulator. Contoh imunostimulator itu apa? Jahe gitu, saya kali imunostimulator. Jadi ada beberapa bahan-bahan kayak begini tuh dia punya fungsi untuk imunomodulator, memodulasi ulang, mengatur ulang. Itu satu, misalkan habatus sauda juga bisa. Terus apalagi serai juga bisa. Serai, ya dipakai itu. Jadi bikin apa serainya? Ya dibikin minuman aja, ya hari-hari gitu. Mungkin tambahin jahe sedikit juga nggak apa-apa, ya serai. Itu. Kemudian apalagi yang bisa diberikan? Probiotik. Probiotik itu bakteri-bakteri baik itu loh, ya. Yang ada sekarang beberapa produknya itu mengandung probiotik. Kalau ibu-ibu pernah tahu ada satu produk anak-anak yang kalau diare yang sasetan itu loh, ya itu sasetan kecil itu kan sebenarnya kan itu ada bakterinya itu, ya. Kuncinya ada pada pencernaan, ya. Atau bisa juga pakai kalau yang produk saya sih bisa pakai mungkin lambung ceria. Lambung ceria itu bisa, tapi yang kapsul bukan yang serbuk. Itu. Kemudian apa lagi? Berbekam. Berbekam itu termasuk memodulasi, ya. Itu. Apalagi puasa. Itu juga modulator tuh.